laki-laki yang membawa kapak. Hal historis sebentar des. Jadi kali ini aku mau bawain kasus kriminal yang terjadi di Amerika Serikat, yang mana bahkan sampai saat ini kasusnya ini masih belum ditemukan siapa pelakunya. Jadi pada tahun 1912 di Villisca, Iowa, Amerika Serikat, ini akan dijadikan markas militer pertama kali yang didanai oleh pemerintah. Di sana juga tinggal sepasang suami istri yang bernama Josiah Moore dan istrinya bernama Sarah Moore. Josiah ini berprofesi sebagai pengusaha, sedangkan istrinya Sarah ini adalah pemimpin gereja. Mereka ini dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama ada Herman 11 tahun, kemudian ada Catherine 10 tahun, Arthur 7 tahun, kemudian yang terakhir Paul berumur 5 tahun. Nah, Josiah ini sudah membeli rumah itu sejak tahun 1903, yang mana rumah ini bergaya khas zaman dulu yang sudah dibangun sejak tahun 1860. Jadi rumah ini itu benar-benar sangat very klasik zaman dulu versi Amerika Serikat. Nah, pada 9 Juni tahun 1912 di gereja ini kan ada kayak semacam kebaktian malam, yang mana Josiah dan Sarah ini mengajak anak-anaknya untuk pergi ke sana, dan juga ada 2 anak tetangganya yang bernama Lena Stillinger umur 12 tahun dan adiknya Ina Stillinger berumur 8 tahun ikut serta bersama Josiah dan Sarah. Cuman karena mereka ini pulang terlalu larut, akhirnya Lena dan Ina ini nginep di rumah keluarga Moore. Akhirnya pada tanggal 10 Juni tahun 1912 besoknya, setelah mereka ikut kebaktian, ada tetangganya yang bernama Perry Peckham ini ke rumahnya keluarga Moore karena dia curiga kan biasanya kalau pagi itu keluarga Moore itu kayak sudah ramai, anak-anaknya udah pada main di halaman. Dan akhirnya Peckham ini mengunjungi ke rumah Moore, dan betapa terkejutnya dia ketika dia menemukan keluarga ini sudah bersimbah darah dengan luka benda tajam yang menyayat di kepala mereka. Nah, setelah polisi datang ke sana, polisi itu menemukan kapak yang diduga digunakan untuk menghabisi keluarga Moore yang bersandar di dinding. Dan di sebelahnya juga ditemukan 2 kilo daging asap yang terbungkus. Ada juga di dapur sepiring makanan yang belum sempat dimakan, dan juga minuman di gelas yang bercampur dengan darah. Di TKP itu cermin-cermin kayak di kamar itu juga ditutupi kain, cuman mereka itu nggak menemukan satupun sidik jari pembunuhnya. Namun polisi ini mencurigai beberapa orang, antara ini mereka mencurigai seorang pendeta yang bernama George Kelly, yang mana Kelly ini kan pernah suatu ketika pergi ke luar kota. Dia ini naik kereta. Nah, tiba-tiba Kelly ini cerita ke penumpang sampingnya bahwa dia bilang kasihannya keluarga Moore, mereka ini dibunuh dengan cara yang sangat tragis. Padahal kala itu berita tentang kematian keluarga Moore ini belum tersebar luas. Bahkan orang yang di sampingnya pun juga belum tahu siapa itu keluarga Moore. Memang Kelly ini diduga menderita penyakit skizofrenia paranoid, dan dia ini juga diperiksa keadaan mentalnya. Dia ini dirawat di rumah sakit jiwa. Ketika di rumah sakit jiwa, dia ini justru menuliskan sebuah surat yang dikirim ke Kejaksaan Villisca bahwa dia ini ingin ditangkap atas kematian keluarga Moore. Hanya saja kan polisi nggak punya barang bukti yang terlalu kuat sehingga mereka ini nggak bisa menangkap Kelly ini. Nah, yang kedua ini ada tersangka yang bernama Frank Jones, yang mana dia ini adalah seorang legislatif. Beberapa tahun sebelum Josiah ini meninggal, Josiah ini sempat kerja di keluarga Frank ini. Josiah ini juga terkenal sebagai pegawai yang rajin, dia ini juga cekatan, hingga akhirnya dia ini mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan ingin membuka usaha baru. Sayangnya usaha yang dibuat Josiah ini mirip sekali dengan milik Johannes Frank, yang mana lokasi mereka ini juga nggak terlalu jauh, jadi secara nggak langsung mereka ini sedang bersaing untuk mencari pelanggan. Nah, di sisi lain Josiah ini dirumorkan ketahuan memiliki hubungan gelap dengan istri Johannes Frank. Meskipun banyak yang percaya Johannes Frank ini adalah dalang di balik kematian Josiah, tapi mereka yakin kalau Johannes Frank ini nggak turun tangan secara langsung, namun melainkan dia ini menyewa seorang pembunuh bayaran yang bernama William. Pada tahun 1912 ketika keluarga Moore ini meninggal, ini memang belum ketahuan siapa itu William. Cuman 2 tahun kemudian pada 1914 William ini
diduga telah membunuh seorang perempuan dan seorang anak, yang mana cara dia membunuh ini mirip sekali ketika dia menghabisi keluarga. Tapi ya gitu, karena memang kurangnya barang bukti, William ini juga nggak bisa dipidanakan. Rumah Moore ini kan hingga akhirnya kan kayak dijual, cuman pembelinya ini nggak pernah benar direnovasi, cuman mereka ini nggak pernah merubah stylenya rumah tersebut. Jadi dikatakan kalau bahwa rumah Moore itu sangat berhantu. Kadang mereka ini juga mendengar suara anak-anak berbisik, suara langkah kaki, dan kadang itu pintu terbanding sendiri. Bahkan yang paling ekstrim itu mereka sering melihat bayangan laki-laki yang membawa kapak. Ini aja sih informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga kedepannya aku bisa ngasih cerita yang lebih panjang lagi. Dan kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa kirim ke email aku. Jangan lupa klik subscribe agar aku semangat untuk upload video. Terima kasih.